Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diberikan cuaca yang cerah sehingga kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dan kita boleh bersatu hati menaikkan rasa ucapan syukur kita kehadiran Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau satu sejenak. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kau masih memberikan kami nafas hidup Tuhan, sehingga kami Tuhan masih layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta menaikkan rasa ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan di rumah-Mu Bapa. Oh kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, menaikkan segala rasa ucapan syukur kami Tuhan di hadirat-Mu Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita mau pujian, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami bersama?
atas segala kebaikan dan berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan sepenuhnya Kau beracara atas setiap kami. Malaikat-malaikatmu menjaga Tuhan di sekitar kami Tuhan. Roh-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Oh biarlah Tuhan yang kering hati Engkau segarkan kembali Tuhan. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan, Kau lawat ya Bapa. Mujizat-Mu boleh terjadi pada pagi hari ini Yesus. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul pada tempat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian akan kita naikkan. Karena Tuhan Yesus adalah penolong setia dalam hidup kita. Kita makan pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Keperluanku
ataupun sukacita. Saya untuk kita semua bangkit berdiri, saya yakin dan percaya sukacita ada di tempat ini. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku diberi kuasa bagi Raja Mulia. menyejukkan kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat pujian, pujilah aku Tuhan. Hatimu
perubahan dalam hidup kami, yang kepadamu kami abdikan hidup ini dengan mentaati kebenaran firman-Mu. Untuk itu uji kami, sejauh mana kami taat dan tunduk kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang melihat dan menilai setiap kata kalimat yang keluar dari bibir kami, gaya hidup kami. Engkau menilai dan penilaian Tuhan tepat. Apakah kami layak diangkat? Apakah kami layak memasuki langit baru dan bumi baru? Oleh sebab itu ajar kami untuk taat dan tunduk kepada-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat, dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dalam Roma pasal yang pertama ayat 16-17. Masih berhubungan akan khotbah-khotbah minggu yang lalu tentang eskatologi, hal-hal yang akan datang. Kita akan berbicara bulan ini tentang firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terjemahan aslinya sebenarnya, aku tidak merasa malu memberitakan Injil. Sebab pada waktu itu kekristenan merupakan sebuah keyakinan yang baru, maka disebut Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret. Sebuah olokan, sebuah ejekan. Apakah ada yang baik yang keluar dari negeri, dari kampung Nazaret itu, sehingga disebut Nasrani. Dalam perkembangannya di Antioquia, banyak orang yang percaya kepada Yesus dan punya gaya itu, perkataan perbuatan sama seperti Kristus, maka disebut Kristen. Saudara-saudara, orang merasa malu berbicara tentang Tuhan, tetapi Paulus tidak merasa malu. Bahkan kepercayaan pada waktu itu bertentangan dengan pemerintahan Romawi yang kita kenal dengan agama Kaisar. Semua orang harus menyembah Kaisar, sehingga orang-orang Kristen dianiaya pada zaman Kaisar Romawi sampai Kaisar Konstantinus. Saudara-saudara, dalam ayat ini ada 3 hal yang penting yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah. Injil mengungkapkan atau menyatakan kebenaran Allah, dan yang terakhir bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Kita tahu bahwa Injil itu adalah serapan dari bahasa Arab. Ini bahasa Arab itu dari bahasa Yunani yang kita kenal Evangelia, ya, Evangelion. Kata EU itu artinya baik di mata Allah. Ya, ada kalos, ada agatos. Berbicara tentang
good karakter yang baik. Tapi juga berbicara tentang mutu atau kualitas, kalos agathos. Tetapi bicara tentang eu itu adalah berita yang baik dari Allah. Evangelium itu dari eu dan angelos, utusan yang membawa kabar baik. Dalam bahasa Ibrani disebut besorah atau basar, yang artinya juga kabar baik. Saudara, kalau perjanjian baru mengatakan Yesus memberitakan Injil, berarti Yesus memberitakan kabar baik. Kitab suci Kristen disebut apa? Injil, yaitu merupakan kabar baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Inilah Injil, inilah kabar baik. Dalam Kejadian pasal 3, ketika Tuhan memberikan janji bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular, maka itulah yang disebut proto-evangelion. Itu bapak gereja yang namanya Irenaeus itu mengatakan bahwa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15-16 itu disebut proto-evangelion, dalam bahasa Latin disebut proto-evangelium, Injil yang pertama atau kabar baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kata evangelion itu mendapat sebuah rujukan atau arti dari perjanjian lama yang diambil dari dunia militer atau basara tadi, yaitu kabar baik. Ketika Saul dan Yonatan melawan Filistin dan mati, maka ada orang lari terbiri-biri datang kepada Daud. Dia mengatakan, Tuan, saya mengabarkan kabar baik bahwa Saul sudah mati. Karena ia pikir bahwa Saul adalah musuh daripada Daud, sehingga dia datang dengan kabar baik. Tetapi kabar baik itu bukan kabar kematian. Kabar baik itu adalah kabar kehidupan, sehingga orang-orang yang memberitakan itu pada waktu itu dipanggil oleh Daud. Saudara-saudara, kabar baik evangelion itu, saudara, berbicara tentang kabar kesukaan. Ketika orang-orang kusta dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 9 datang dan masuk ke perkemahan Aram, karena orang-orang Aram adalah musuh Israel. Tetapi orang-orang Aram itu lari terbiri-biri karena Tuhan mendatangkan akan suara kuda perang, sehingga Aram lari dan mengosongkan kemah. Orang-orang kusta itu datang dan berkata, ayo kita datang kepada Raja Israel dengan membawa kabar baik. Dalam Yesaya pasal 52 ayat 7 dikatakan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita atau kabar baik, besorah atau evangelion, Injil, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dari sini kita tahu bahwa Injil evangelion itu kabar yang mendatangkan damai. Jadi kalau tentara datang pada zaman itu dan membawa kemenangan, maka mereka bernyanyi tentang basar tadi, atau evangelion atau Injil. Ya, kabar baik. Dari jauh sudah berteriak-teriak, sehingga orang-orang yang ada di dalam benteng, ya, dia ada dalam sebuah ketakutan yang besar antara mati dan hidup. Kalau panglimanya atau tentaranya kalah, maka
musuh itu masuk ke benteng itu. Dan satu, kalau tidak membabat habis, memusnahkan orang-orang di kampung itu, maka orang-orang itu akan jarah atau dijadikan pembantu dan budak. Sehingga Injil itu adalah kabar sukacita, kabar kedamaian, kabar ketentraman, kabar yang membuat damai dalam hidup kita. Oleh sebab itu sejauh mana kabar kesukaan itu ada dalam hidup kita, atau hidup hari demi hari diwarnai dengan kabar damai, kabar ketenangan, kabar ketentraman, kabar sukacita, suasana rumah kondusif, perkataannya tidak emosional, karakter temperamentalnya tidak muncul, kata-katanya lembut. Itu adalah dampak pengaruh dari berita Injil. Berita Injil bukan hanya sebatas kita diselamatkan. Sebab soteriologi atau pelajaran tentang keselamatan. Soter atau keselamatan itu bukan future tapi present. Bukan hanya future, maksud saya bukan hanya masa yang akan datang, tetapi juga masa kini. Ada 3 dimensi keselamatan. Dulu ketika Yesus mati di kayu salib, sekarang kita hidup, menunjukkan kita ini sudah menerima Injil yang memiliki kedamaian, ketentraman. Tidak dikejar-kejar ketakutan, tidak dikejar-kejar akan berita yang membuat kita bisa stres. Apalagi saat-saat ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Ya, yang pandemi ini membuat kita kadang-kadang orang-orang merasa takut. Tetapi berbeda dengan kita. Ketidaktakutan kita bukan konyol. Ketidaktakutan kita harus disertai dengan menjaga diri kita dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah menerima Injil dan dipengaruhi Injil. Itu yang penting. Amin. Sebab tidak ada artinya kita menerima Injil tapi setiap hari demi hari hanya karena uang sedikit merasa cemas, karena lingkungan yang tidak mendukung, hatinya mulai khawatir. Sebab suasana hati itu membentuk perkataan perbuatan kita. Hati yang panas bisa bicara sengol. Apa bahasa sengol itu? Ya. Hati yang panas membuat suasana atau perkataan kita juga membuat orang panas, membuat kita bisa emosional. Keadaan keuangan kita bisa membuat kita nggak damai, dan itu dunia punya. Makanya Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita harus memiliki perbedaan yang tajam. Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan itu diterjemahkan dunamus. Ya. Dunamus itu ada 3 arti dalam Exegetical Dictionary of New Testament. Yang pertama bicara soal kekuasaan. Ya, maksud saya ada 5 arti. 2 menunjuk kuasa Allah, menunjuk kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus, juga menunjuk keajaiban. Paulus mencatat bahwa dunamus itu bicara tentang kuasa firman. Firman itu dunamus, kuasa atau power yang mengubah. Jadi kalau kita mendengar firman Allah itu mendengar kuasa Allah, mendengar perkataan Allah yang bisa mengubah kita. Ya, karena bahwa dunamus menunjuk kekuatan yang sama satu sama lain, ada daripada sebatas kata-kata. Kita kuat. Jemaat GBI Papamas memiliki dunamus. Kuat artinya persekutuan, itu juga erat, itu juga termasuk dunamus. Saudara-saudara, Injil adalah kekuatan Allah, power of God, kekuatan Allah. Sebab tidak ada satupun manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang
memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa itu. Roma 23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kuasa dosa itu begitu kuat, membebani, membuat orang tertekan. Tetapi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 56 dan ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, maka sia-sialah iman kamu, kepercayaan kamu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, ya, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan dosa itu adalah hukum Taurat, itu beban hidup yang terbeban. Oleh sebab itu, kalau saudara sudah berbuat dosa, entah itu sengaja tidak sengaja, satu ciri, kalau kita jatuh dalam dosa, hati kita tidak damai. Kalau saudara masih berbuat dosa tapi tenang-tenang, ya, tidak merasa bersalah, tidak minta ampun, saya khawatir lama-lama menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus itu tidak minta ampun. Ada orang mahasiswa tanya, Pak, menghujat Roh Kudus diampuni nggak? Enggak. Kalau minta ampun diampuni nggak? Diampuni. Loh, kok bisa begitu? Iya. Menghujat Roh Kudus itu dalam tingkatan tinggi, udah tidak mau, hatinya keras, membohongi, mendukakan, ya. Mendukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus itu berduka, tingkatan aja memadamkan. Kalau sudah mematikan suara Roh, itu tingkatan orang nggak mau lagi, nggak lagi mau minta ampun. Jadi kalau kita ada kebaktian, Roh Kudus berkata, kamu ada kebaktian sih, minggu depan kan bisa Tuhan. Itu lama-lama nanti kerasa di saudara. Apakah penjahat-penjahat itu tidak merasa bersalah? Tahu bahwa itu salah. Tetapi kalau orang itu sudah ditegur firman Allah, tetapi tidak mau berubah, itu nanti hatinya keras. Orang hatinya keras, itu dan sedikit. Kalau saudara nyetrika panas, dicabut, dan stop kontaknya dicabut, apakah langsung dingin? Enggak, dikit-dikit langsung dingin. Ada dua yang tidak bisa diampuni Tuhan. Ya, ada dua dosa yang tidak diampuni Tuhan. Satu, menghujat Roh Kudus. Dua, apa? Tidak bisa mengampuni orang. Itu saudara mau berdoa jungkit balik 7 kali sehari. Kalau saudara tidak bisa mengampuni istri suami, tidak bisa mengampuni orang-orang yang melukai hatimu, engkau tidak akan pernah diampuni. Ya. Ampuni saudaramu supaya kamu juga dapat diampuni Tuhan. Itu terbatas dalam doa Bapa kami. Oleh sebab itu saudara, firman itu memiliki kuasa. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk bersaksi dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 itu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Saudara, kalau kita sudah diselamatkan, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak perlu bangga dan senang, aku diselamatkan. Justru kita diselamatkan, kita harus bertanggung jawab. Keselamatan itu adalah hasil pengirian kita kepada Tuhan. Boleh aku diterima di universitas yang terkenal, boleh aku bisa masuk SMA, ijazahnya nanti. Kalau saudara nanti ingin, nanti saya punya gelar sarjana. Untuk jadi gelar sarjana nggak mudah, harus sungguh-sungguh. Diselamatkan itu hasil pergumulan. Dalam dunia akademik kan ada cum laude, di atas 3 itu cum laude. Kalau IP-nya, indeks prestasinya 3,4, 3,5,
ya 3,6, 3,8 sebentar itu kan cum laude. Di atas cum laude ada makna cum laude. Cum laude itu adalah gelar kehormatan. Makna cum laude adalah gelar kehormatan besar. Itu IP-nya 3,5 sampai 3,79. Ya, itu makna cum laude. Gelar kehormatan besar. Tetapi di atas itu sampai 38 sampai 4 ya summa cum laude, gelar kehormatan terpuji. Nah, untuk mendapatkan itu hasil kerja keras, baca, ringkas, apa nggak tidur belajar, itu nanti dapat cum laude. Tapi saudara yang mahasiswa belajar, jangan jadi mahasiswa fotokopi, ya. Nah, itu kuliah fotokopi. Apalagi yang nyontek-nyontek itu suka bunuh diri, nyontek-nyontek itu bunuh diri itu. Anak-anak untuk GPI rekrut Papanas tidak boleh menyontek. Jujur, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan itu hasil dari kerja keras. Siapa yang diangkat ke Bagu minggu yang lalu? Berapa minggu yang lalu? Siapa yang diangkat? Yaitu orang-orang yang tadi kerja keras tadi. Bekerja sungguh-sungguh, menyangkal diri sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Capek saudara ikut Tuhan itu. Pasangan yang baru menikah, punya anak, bapaknya bilang, "Boleh, saya punya anak." Ya, sekalian saya mengucapkan selamat buat Mas Anton sudah punya pangeran di rumah Mas Anton, ya. Tapi Mas Anton tidak boleh, "Boleh, ada punya tanggung jawab." Nanti anak saya SMP-nya di mana, SD-nya di mana, TK-nya di mana, terprogram. Nggak boleh, punya anak, puji Tuhan, haleluya. Nggak bisa, justru yang punya anak berat. Saya diselamatkan. Nggak bisa hanya diselamatkan terus keluar masuk gereja tanpa ada perubahan. Injil adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya, menyatakan kebenaran Allah. Menyatakan itu diterjemahkan apokalipten, sesuatu yang tersembunyi disingkapkan, dibuka, terlihat. Maka kitab Ayub disebut kitab apokalipten, sesuatu yang disingkapkan. Kalau Injil itu menyingkapkan, menyatakan kebenaran, kebenaran itu diterjemahkan dikaiosone, ya. Dikaiosone dalam perjanjian lama disebut sadik, TSADIK, sadik. Dalam bahasa Arab masuk dalam kata sedekah. Saudara, kalau Injil menyatakan, mengungkapkan kebenaran Allah, yaitu keadilan Allah, ya, keadilan Allah. Allah itu adil. Adil itu kan yang saya katakan tadi termasuk sadik. Sadik perjanjian lama, sedekah. Sedekah itu artinya apa yang saya punya dibagi sebagian pada orang lain, itu sadik, sedekah. Ya, maka dalam Matius dalam khotbah Yesus di bukit, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, puasa, sedekah, dan doa. 3. Sedekah, apa yang ia miliki diberikan, itu sedekah. Kalau Allah adil, maka apa yang Allah miliki, yaitu putranya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus itu mati di kayu salib, itu pemberian, itu keadilan Allah. Sehingga dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, kita hafal semua, itu di luar kepala istrinya, ya. Bukan di luar kepala, kamu tidak tahu atau lupa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, universal. Kematian Yesus Kristus itu untuk semua orang. Itu keadilan Allah.
Itu tawaran Allah. Ya. Kalau begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, nah itu khusus nih, spesifik, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Nah, kita tergolong yang spesifik, yang khusus saja. Ya, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadilan Allah itu juga bukan hanya sebatas memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, tetapi dia juga memberikan iman. Dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan, karena keadilan Allah kamu mendapatkan iman dalam Kristus Yesus. Jadi iman itu sebuah pemberian Allah yang kita responi. Ini loh HP, ini loh Alkitab, ini diberikan. Cuma orang yang mau datang dan meresponi. Iman itu pemberian Allah. Jadi kalau kita boleh beriman kepada Yesus Kristus, itu satu anugerah, satu keadilan Allah bagi kita. Untuk itu kita bersyukur, saudara, kita beriman apa? Ya. Bahkan Efesus 1 ayat 4, sebelum dunia diciptakan Allah telah memilih kita supaya kita hidup tidak bercacat celah. Itu anugerah Tuhan. Iman itu diberikan kepada kita untuk kita pertumbuhkan. Khotbah saya berapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, tentang talenta. Tuhan yang memberikan 5, 2, 1 itu apakah tidak adil? Adil. Karena Tuhannya mengerti kemampuan orang itu. Kalau iman diberikan kepada kita, maka kita bertanggung jawab mempertumbuhkan iman itu. Sebab ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dalam Lukas pasal 8 ayat berapa 10 ya masalah. Kalau anak manusia itu datang, apakah engkau mendapati apa? Iman di bumi. Yesus datangnya kamu sarjana S1, S2, S3. Anakmu berapa, mobilmu berapa, rumahmu berapa? Apakah kamu pendeta, apakah kamu majelis, apakah kamu pengurus? Dia tidak tanya siapa Tuhanmu, apakah kamu sudah memberikan perpuluhan atau belum. Tidak tanya itu. Tuhan tahu. Tetapi adakah ia mendapati apa tadi? Iman. Iman itu yang Tuhan berikan kepada kita, dipertumbuhkan. Kita memiliki pertumbuhan itu, dan itu merupakan kerja keras setiap hari. Oleh sebab itu, iman yang kecil itu membawa kepada iman, ya. Dari iman menuju kepada iman. Iman yang kecil, yang tadinya masih lemah, masih khawatir, masih cemas, masih bimbang, masih ragu, menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang tidak tergoyahkan. Ketika Simon datang kepada Yesus, namamu Simon. Simon itu kan artinya bulu yang mudah goyah. Bulu itu rumput ilalang yang mudah goyah. Namamu bukan lagi Simon, namanya siapa? Petrus, Kefas atau batu karang. Ada perubahan yang signifikan, perubahan yang berarti. Kalau orang mengikut Tuhan memiliki perkembangan iman yang baik, iman yang lemah menjadi kuat, iman yang tadinya mudah digoyahkan oleh lingkungan, dia punya prinsip. Iman yang kuat, iman yang mempengaruhi, tidak dipengaruhi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Untuk itu mari hidup kita dipengaruhi, dikuasai. Pola, gaya hidup, cara bicara kita dikuasai oleh Injil itu. Injil itulah yang mewarnai keluarga, ada kedamaian dan ketentraman, ada sukacita. Kalau Injil itu adalah kekuatan Allah
Injil itu yang harus mengubah hidup ini. Sebab kalau hidup kita tidak berubah karena Injil, maka sia-sialah kita mendengar Injil. Injil itulah yang membawa kita kepada iman yang lemah menjadi kuat karena pemeliharaan Allah. Mari jangan kita sia-siakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati buat kita supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita lagi pergi. Adakah di antara saudara yang mau didoakan? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Allah mengerti bahwa kita perlu Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Israel.
Sebelum Tuhan pulang Jumat akan memberi persembahan sebagai rasa ucapan syukur. Dan persembahan ini menjadi berkat dalam hidup mereka dan mereka tidak menjadikan hiburan. Persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Dan persembahan ini menjadi berkat buat jemaat Tuhan semakin diberkati. Terima kasih. Sekiranya nanti jemaatku pulang Tuhan menyertai jemaat Tuhan sampai tiba kasih dan selamat dengan penuh sukacita dan berdoa. Saudara akan mengerti dan terimalah itu berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan